Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman telah menonton kembali. Kali ini saya mau sharing terkait pengalaman membangun komunitas yang bernama Klub Studi Transisi Energi atau Cluster. Cluster sendiri adalah komunitas yang mensupport transisi energi. Kami berambisi untuk menjembatani atau memfasilitasi perbincangan, pembahasan, diskusi santai yang melibatkan lintas disiplin. Itu ide awalnya sederhana, dan di klaster sendiri ini, alhamdulillah saya dibantu dua rekan saya, yaitu Fari dan Lulu. Terima kasih banyak untuk supportnya Fari dan juga Lulu. Mungkin kali ini mau cerita beberapa hal sedikit terkait keberjalanan klaster yang udah hampir setahun sebenarnya. Ide awalnya tuh sederhana banget dari ngopi bangnya Mas Gurun. Jadi makasih banyak Mas Gurun untuk ide dan juga izinnya ya waktu itu ya. Dan fast forward ke sekarang, atas pertolongan Allah, Cluster sendiri udah berjalan 11 episode begitu. Jadi nggak nyangka juga perjalanan tersebut kita jalani di samping pekerjaan utama saya sendiri, dan juga Fari dan juga Lulu. Jadi selama keberjalanan membangun komunitas ini ya belajar banyak banget sih hal ya. Dan salah satu hal pertama yang paling ditekankan adalah pengalaman terkait ya udah konsisten dulu, kita bangun dulu, dan dalam membangun komunitas itu ternyata ada juga ilmunya gitu. Jadi mungkin aspek konsistensi terlebih dahulu ya. Untuk aspek konsistensi di awal, saya dan Fari dan Lulu itu kita nargetin 10 episode bincang santai. Bincang santai ini sendiri adalah acara ngumpul-ngumpul offline kita ngopi, kita ngebahas satu topik di transisi energi yang kita rasa relevan. Kita mencoba mengajak rekan-rekan yang dari berbagai lintas disiplin ya. Misalkan ada yang dari mitra pembangunan, ada yang dari badan usaha, ada yang dari firma hukum, ada yang dari media, bahkan ada yang dari pemerintahan beberapa kali. Jadi harapannya di situ kita bisa membahas isu-isu yang saat ini sedang terjadi yang berkaitan dengan transisi energi. Sejauh ini kita udah ngadain 11 episode. Yang pertama terkait Energy Transition 101, lalu yang kedua ada terkait Energy Law Aspect ya, makasih buat Lulu sebagai pemantik. Ada juga terkait Power System, terima kasih buat Gema. Yang keempat kita bahas RUKN, makasih buat Fari juga. Yang kelima kita bahas tentang energi surya, shout out buat Adi dan juga Widya ya. Yang keenam kita bahas Waste to Energy, makasih banyak Harits udah berkenan. Terus yang itu keenam ya, yang ketujuh kita bahas hutan tanaman energi. Makasih Mas Bregas dan juga Mas Gemilang ya karena sudah berkenan membantu episode tersebut. Yang kedelapan pembiayaan investasi oleh Mas Pinto. Yang kesembilan kita ada energy modeling Mas Viryo, makasih banyak. Yang 10 alhamdulillah kita bahas RUPTL, dan 10 episode tersebut kita jalani, kita coba rutinin tiap bulan, dan ya hal tersebut banyaklah pembelajaran baik secara personal dan juga bisa kenalan dengan banyak orang. Terus juga alhamdulillahnya masih lanjut lagi, episode ke-11 kita bahas nilai ekonomi karbon bareng Mas Lufan dan juga Mas Zain. Makasih ya buat Mas Pinto yang sudah memperkenalkan kita dan mensupport lah. Eh, dari pengalaman tersebut gak nyangka juga animonya cukup besar, walaupun kami ya saya sendiri mempromosikan kegiatan tersebut ya seadanya aja, kita nggak ada paid ads atau apapun. Kita rely sama word of mouth lah, dan by design juga kami memutuskan untuk bergabung ke grup WhatsApp ini. Jadi kita ada grup WhatsApp-nya, mungkin nanti saya bisa share. Di grup WhatsApp-nya ini kita banyak cerita, kita siapapun bisa join ke grup tersebut. Ini plus minus lagi juga ya, maksudnya dalam ilmu komunitas. Kasih buat Kang Heri yang udah sharing banyak hal terkait komunitas. Ya dalam ilmu komunitas tuh sebenarnya selektif lebih bagus, tapi ya alhamdulillah ala kulli hal sudah berjalan seperti ini. Jadi sekarang di grup itu udah kalau nggak salah hampir 700 600
600 mendekati 700 lah per 30 Agustus ini. Jadi banyak banget pengalaman yang didapetin dan eh, senangnya adalah karena semangat yang sama juga beberapa kawan klaster bawa ke situ juga gitu. Jadi ada yang berkenan berkontribusi, bahkan di grup kita walaupun gak terlalu aktif ya kami para admin, ada juga diskusi-diskusi membahas misalkan RUPTL, RUKN dan lain-lainnya yang hal tersebut sangat semoga dari diskusinya ada satu dua hal yang dapat dikolaborasikan dan dibawa untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Dan ya itu sedikit tentang klaster dan tentang apa yang sudah kami kerjakan ya ke belakang ya. Mungkin yang kedua yang pengen saya bahas kedua lebih ke terkait tentang kolaborasi. Alhamdulillah dari klaster ini sejauh ini yang kami ketahui ya, yang saya coba track juga sudah ada mungkin 2 atau 3 kolaborasi yang terjadi dan saya sendiri pun merasakan manfaatnya karena waktu itu ada di satu bincang santai kenalan dengan salah satu kawan klaster dan akhirnya kita bisa berkolaborasi bersama di proyek lain di luar klaster. Hal tersebut adalah salah satu aspirasi yang saya harapkan dan mendorong saya juga untuk tetap mengurus klaster ke depannya adalah ya untuk menyelesaikan isu yang multidisiplin ini kita butuh banyak perspektif gitu. Jadi mungkin salah satu stigma ke belakangnya adalah isu transisi energi ini ya khusus untuk anak-anak engineering aja, anak STEM. Ya saya sebagai anak teknik kimia tentu mendapatkan satu atau dua manfaat mungkin ya dari hal tersebut. Oh, backgroundnya teknis dan segala macam. Cuman saya melihat pada perjalanannya banyak isu-isu non teknis yang perlu dibicarakan dan bahkan dikotomi isu teknis dan non teknis pun saya rasa kita bisa tinjau kembali agar tidak kesannya tuh kayak konotasinya wow non teknis tidak sepenting teknis. Ya, tapi banyak isu-isu lain yang perlu dikaji dan juga perlu diperhitungkan. Tentu secara utopis tidak semua bisa kita upayakan, tetapi idealisme tersebut tetap penting ya untuk menjadi kompas kita ke depannya. Dan dalam memprioritaskan aspek-aspek tersebut tentu kita membutuhkan beragam kepakaran. Oleh karena itu ya, itu salah satu aspirasi kenapa klaster tetap ada. Dan saat ini fokusnya adalah tetap di community building karena hal tersebut membutuhkan waktu yang kalau kata Kang Heri sharing mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun. Setelah itu mungkin ya bisa kita lihat aja dan tentu saya Faridan dulu sebagai pengurus klaster. Ya kalau di video ini sih saya ngomong sebagai individu aja ya. Kita selalu terbuka untuk masukan, saran agar dapat terus memperbaiki klaster dan juga agar klaster dapat bermanfaat untuk yang pertama tentu anggotanya dan kedepannya juga dapat mensupport transisi energi di Indonesia. Terus mungkin karena udah mau 10 menit sebagai penutup kali ya. Ya ini perjalanan yang luar biasa buat saya personal, side project dan ini menjadi passion project yang saya jalani, yang saya nggak nyangka bisa masih menjalankannya sampai sekarang. Dan terima kasih banyak untuk seluruh kawan klaster atas supportnya dan juga seluruh teman-teman saya, rekan-rekan saya yang sudah mensupport klaster. Eh, ini masih awal, ya ini klise banget ya, cuman ya namanya baru berapa bulan, belum tahun. Harapannya sebagai institusi tentu dapat menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi kedepannya untuk klaster apa, ya mungkin kita lihat ya apa yang dapat kawan klaster dan juga eh, rekan-rekan lain kita kolaborasikan bersama. Mungkin sekian untuk sharing singkat terkait Klub Studi Transisi Energi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.